ini kami mengundang tamu-tamu cantik-cantik ini, mbak-mbak dari PMB, membicarakan mengenai program-program yang telah mereka lakukan. Dari bidang pengembangan minat dan bakat atau bidang PMB sendiri sejauh ini sebenarnya sudah melaksanakan keseluruhan propernya gitu, karena kan kita ada kurang lebih 5 program kerja. Wah, salah satu yang paling cepat ini PMB. Ya betul. Program kerjanya semuanya sudah jalan semua. Ngomong-ngomong, ada kak kendala-kendala yang dihadirkan dari program-program tersebut? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudagar, Harus kaya. hidup saudagar. Zaman mama mertua. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Javanda. Adalah kembali lagi kepada podcast kita, podcast newbie UKMK Kewirausahaan Visip UNED Jember. Ya, kali ini kami mengundang tamu-tamu cantik-cantik ini, mbak-mbak dari PMB, membicarakan mengenai program-program yang telah mereka lakukan. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Ya, namun meskipun sedikit radang ya guys ya, jadi aman. Iya, tapi emang di saat ini kan lagi musimnya orang sakit gitu ya. Oh ya, ya. Bagaimana program-programnya sudah berjalan ini PMB ini sendiri? Oke, siapa dulu nih? Ya terserah, boleh Mbak Tania, boleh Mbak Belkis, boleh Mbak Belkis, boleh Mbak Tania. Oke, mungkin mengawali dulu ya Mbak Tania ya. Jadi dari bidang pengembangan minat dan bakat atau bidang PMB sendiri sejauh ini sebenarnya sudah melaksanakan keseluruhan propernya gitu, karena kan kita ada kurang lebih 5 program kerja, dan alhamdulillah di bulan Agustus kemarin itu kita sudah menyelesaikan seluruh program kerja kita gitu. Wah, salah satu yang paling cepat ini PMB. Ya betul. Program kerjanya semuanya sudah jalan semua. Ngomong-ngomong, ada kak kendala-kendala yang dihadirkan dari program-program tersebut? Kendala atau apa ya, hal-hal yang minus gitu yang muncul? Aku udah. Iya. Oh ya udah. Kalau sejauh ini PMB dalam menjalankan program kerjanya, overall itu sama. Kayak mulai dari administrasi di kampus itu pasti aja ada kendala yang entah ini pengajuan proposalnya itu telat atau masih pengurusan surat-suratnya juga ada kendala, dan juga paling ini sih kalau pas program kerja yang terakhir ini kemarin, kendala yang dirasakan banget itu program kerja UKMK kepelatihan desain. Nah, di situ kita benar-benar kekurangan SDM di situ PMB. Soalnya dari angkatan 2019 juga lagi melaksanakan KKN kan. Nah, jadi juga sempat kewalahan juga melaksanakan program itu. Ya mungkin sedikit menambahkan juga, kalau misalkan kendala mungkin akan selalu ada ya, mungkin itu nggak cuma di bidang kita tapi di bidang yang lain juga ada kendala. Nah, untuk yang mungkin baru-baru ini kita laksanakan itu kan program kerja UKMK berkepal yang desain. Nah, untuk kendala-kendalanya mungkin sudah disebutkan juga tadi, kita di waktu yang sama ya dengan keberangkatan kakak-kakak tingkat kita yang KKN. Jadi mungkin pada saat kepelatihan desain kemarin kita sempat kewalahan juga ya, karena anggota PMB itu ada 6 orang dan 2 diantaranya itu berangkat KKN semua. Jadi untuk untuk berdiskusi, untuk melakukan rapat-rapat itu kita cuma dihadiri oleh 4 orang biasanya kayak gitu, untuk mempersiapkan program kerja yang sifatnya ini umum, jadi nggak cuma saudagar aja. Jadi kerasa banget gitu loh, kurang di manajemen sumber daya manusianya kayak gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu UKMK berkepal itu apa, silahkan lihat di link di bawah ya, tambah advertisement. Oke. Kemudian dari kurangnya sumber daya sendiri itu, bagaimana PMB ini membuat acara itu menjadi suatu acara yang sukses lah, kiranya sukses dalam artian bagaimana gitu? Oke, mungkin
karena kan tadi sudah disebutkan bahwa kendala utamanya kita memang pada sumber daya manusia yang kurang ya dari anggota PMB sendiri. Tapi kita kan nggak mau nutup mata ya, nggak mau berdiri sendiri karena kita masih ada di bawah naungan UKMK. Nah, Iya. karena pengurus kita itu juga udah solid-solid juga gitu kan ya. Tepuk tangan dulu ya sih. Karena pengurus kita juga udah solid juga. Pengurus kita nggak cuma PMB ya yang ditinggal KKN ya, bidang lain juga ditinggal KKN sama teman-teman Ditinggal anggota bidangnya. Iya. Ditinggal ya tuh, enggak ya. Nah, karena kita kurang sumber daya manusia dari bidang PMB sendiri, akhirnya kita minta bantuan kan ke bidang lain yang kiranya memang bisa nge-backup dulu gitu. Tapi nggak akhirnya terus menerus enggak, karena kita sadar bahwa bidang lain pun juga memiliki program kerja yang sedang dilaksanakan ya, sedang dan akan dilaksanakan. Jadi mungkin cara kita itu di saat ada satu hal yang mungkin belum bisa kita backup, baru kita minta bantuan ke bidang lain kayak gitu. Begitupun dari pengurus harian sendiri yang bergerak sebagai manajemen atas ya, top manajemen lah dalam keorganisasian kita ya, dalam keorganisasian kita. Jadi itu sangat membantu juga dari PH sendiri yang sebenarnya harusnya kan cuma bagian bukan bagian pemerintah ya, cuma maksudnya mengambil keputusan secara Mengambil keputusan secara bulat. Nah, pengambil keputusan secara bulat, terus penentu strateginya kayak seperti apa. Tapi pada saat KKN kemarin, PH juga turun tangan gitu. Jadi enggak Keren sekali PH-nya ya. Wah. PH. Si PH. Terpanggil ya Kak. Ya, terus mungkin sejauh ini setelah selain kita meminta bantuan gitu ya, dan juga ada bantuan dari bidang lain yang sebenarnya nggak diminta tolong sih, tapi mereka mau bantu secara sukarela kayak gitu. Tepuk tangan dulu pengurus. Ya, jadi kita nggak merasa sendiri gitu. Kemudian mungkin ada beberapa, pastinya ada beberapa dalam kegiatan itu ada beberapa miskom. Nah, munculnya miskom ini kan didatangkan oleh kadang-kadang ya dari KKN, salah ngomong, salah itu. Nah, pernah nggak sih terjadi miskom itu antara pihak kalian sama ya kayak pemberi MC, narasumber maupun sponsorship gitu? Pernah nggak sih kayak gitu terjadi? Oke, terkait miskomunikasi dari PMB tuh sejauh ini dari program kerja pertama itu belum ada dan belum pernah tapi satu kali gitu. Sejauh dari awal belum pernah kayak miskom sama MC sama pemateri, bahkan belum pernah. Pernah tapi satu kali, tapi di program kerja terakhir UKMK desain. Sama siapa itu kalau boleh tahu? Sama pembina UKMK. Oh. Miskom ini sih pemberi sambutan. Oh iya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin tanya-tanya. Kan pasti kan kita mengundang lah sebagai sebagai pembuat acara itu pasti mengundang. Nah, siapa aja sih yang kalian undang ini? Yang mbak-mbak cantik ini undang itu siapa aja kalau boleh tahu? Oke, mungkin ini berkaitan dengan materi ya, Iya, yang akan materi. kita sajikan dari event kita gitu ya, Iya. yang menjadi bintang lah dalam setiap event kita. Sebenarnya kan kita juga sudah ada Guest beberapa event ya, Hmm. sudah ada beberapa event, dan sejauh ini sebenarnya kita tuh fokus untuk memberikan yang terbaik ya, dengan kemampuan yang kita miliki juga kayak gitu. Nah, mungkin untuk pembicaranya itu sudah lumayan banyak. Kita juga menghadirkan Kak Ihsanto Hadinugroho. Nah, Kak Ihsanto ini merupakan pembawa acara di radio, Wow. juga seorang voice over di Jember ya, dan beliau juga sudah sering menjadi MC dan pengisi suara ya di berbagai. Biasanya kan kalau seorang voice over itu kan jasa suaranya dipakai untuk mengisi video
iklan atau ya iklan-iklan yang dibutuhkan perusahaan kayak gitu. Nah itu kita undang untuk menjadi juri sekaligus pemateri ya Mbak ya. Nah selain dari di lokal kita ya, maksudnya di wilayah Jember yang kita undang, kita juga mengundang pemateri-pemateri yang berasal dari luar Jember yang memiliki kemampuan sesuai dengan event yang kita selenggarakan. Contohnya ada Kak Anita Amir. Kak Anita Amir nih juga seorang MC profesional ya, waktu itu kita undang untuk menjadi pemateri dalam event UKMK Mencari Bakat mengasah public speaking gitu. Jadi Kak Anita Amir ini memang MC profesional, dan selain menjadi MC beliau juga melakukan voice over. Selain menjadi voice over, beliau ini juga mendirikan sebuah seperti bimbingan belajar yang berisi kepelatihan-kepelatihan yang mungkin namanya itu bimbingan belajarnya Omah Belajar. Mungkin teman-teman juga bisa share di IG-nya, itu ada Omah Belajar, dan situ banyak kepelatihan yang keren-keren dan yang apa ya, yang kita butuhkan dan skill-skill yang memang dicari oleh perusahaan, kayak misalkan desain. Nah di sana juga sudah ditempatkan juga ada kursus tersendiri public speaking dan cooking juga loh, kepelatihan masak. Wow, Ya, masak di Omah teman-teman. Belajar juga. Jadi Wow. jadi luar biasa materi yang kemarin ini, yang kita undang memang yang luar biasa ya Mbak ya. Selain untuk saudagar juga untuk umum juga. Nah kita sudah ngundang yang di lokal Jember ya, juga ada yang di luar Jember juga. Kita juga mengundang mahasiswa. Wah, Mahasiswa UNED juga wow. ya Kak? Ya, mahasiswa. Mahasiswa UNED juga yang tentunya memiliki prestasi yang luar biasa. Kemarin itu ada Kak siapa? Sylvia, ya, Kak Sylvia ini Kak Sylvia Faradilara Syahira kalau nggak salah. ya, betul. Ya namanya panjang dan unik dan cantik sekali kayak pematerinya ya. Jadi Kak Sylvia ini kita undang untuk menjadi pemateri dalam kepelatihan bisnis plan gitu. Nah karena penghargaannya yang sudah nggak main-main lagi ya Mbak ya. Di luar kepala itu ya. Udah kayak wah semoga tersalurkan gitu. Wah. Jadi akhirnya kita undang beliau karena kan kalau misalkan bisnis plan ini kan cukup kompleks ya. Kalau kita benar-benar harus memikirkan pemateri mana yang kiranya itu para partisipan kita nggak cepet boring, nggak cepet bosan. Jadi ya udah yang umurnya nggak beda jauh dari kita kayak gitu. Terus yang terakhir siapa Mbak yang desain? Yang terakhir itu UKMK kepelatihan kepelatihan desain tuh kita ngundang Neri Supanji. Nah seperti yang teman-teman tahu nanti kalian bisa search di IG kalian Neri Supanji. Nah Neri Supanji itu salah satu kreator mobile Canva. Nah di situ juga prestasi yang dimiliki sama Mas Neri Supanji itu juga udah banyak, dan Mas Neri Supanji itu juga punya usaha bisnis mulai dari tumbler, kaos itu ada. Nah di situ desain yang dipergunakan di bisnisnya itu desain dari dirinya sendiri seperti itu. Desain dari masnya tuh bikin sendiri. Apnya sendiri gitu ya. Betul. Wah, kayak seni. Di sana juga Mas Neri Supanji juga bikin ini loh kelas gitu. Nah jadi kayak yang worth it banget kan buat di kepelatihan kita gitu. Jadi ya kan kita mau memberikan yang terbaik sama saudagar, ya udah kita pakai Mas Neri Supanji. Dan kebetulan Mas Neri Supanji juga humble banget sama kita, baik dari panitia dan juga partisipannya gitu. Itu teman-teman, coba dicek aja IG-nya ya tadi itu narasumber-narasumber dari PMB, acara-acara PMB yang lalu. Mungkin saja dari teman-teman itu lagi, oh iya saya pingin jadi MC yang mapan atau menjadi voice over yang keren gitu. Nah sekarang pekerjaan ini meminta pekerjanya untuk memiliki kreativitas serta bakat yang berbeda dari pekerjaannya itu sendiri. Nah, oke, menunjukkan akhir dari kegiatan podcast kita. Mungkin ada pesan dan kesan gitu untuk podcast ini dan untuk kedepannya UKMK itu bagaimana gitu enaknya. Closing statement ya. Ya, closing statementnya bagaimana? Sebenarnya kita masih dibilang belum pantas ya Mbak ya, buat ngasih closing statement gitu kan. Kayak masih belajar juga. Mungkin ini kita sharing aja sih, jauh ke sharing dan saling mengingat. Menangis kok.
jadi takut. Jadi apa ya, kalau pesan dari kita itu jangan, kan kita kan basicnya pebisnis ya Kak ya. Ya. Dididik untuk menjadi seorang pemimpin, dididik untuk berani menciptakan sesuatu yang baru dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, karena kita basicnya itu adalah seorang pebisnis, mungkin kalimat terakhir dari saya, jika Anda bertekad untuk menjadi seorang pebisnis, maka jangan sekali-kali untuk takut gagal. Mencobalah untuk bersahabat dengan gagal, karena seorang pebisnis itu lahir dari mereka yang ketika gagal 7 kali, mereka bangkitnya 8 kali. Jadi mereka yang tidak pernah menyerah dan putus asa saat mereka sedang jatuh, seperti itu. Mungkin dari Mbak Nanda. Oke, closing statementnya mungkin udah disampaikan dengan bagus ya. Mungkin saya akan memberikan kayak harapan kedepannya UMK gitu. Oke, harapan kedepannya UMK, terutamanya bagi saudagar, jangan bosan-bosan untuk utamanya lihat podcast nih. Itu juga sebagai salah satu bentuk apa ya, bagi kita pengurus juga seneng banget loh. Kalian cuma nonton podcast itu udah bikin para pengurus seneng gitu loh. Dan juga selain itu jangan bosan-bosan ikut kayak kepanitiaan dari UKMK, terus event-event yang sering diadakan sama UKMK, itu pasti akan memberikan dampak yang tentunya baik banget buat kalian ke depannya, prospek kalian ke depannya. Nggak hanya manfaat yang kalian dapat di perkuliahan, tapi itu juga akan berdampak juga nanti ke kehidupannya kalian gitu. Oke, mungkin nambahin sedikit ya Mas ya. Ya, Jadi monggo. mungkin dari event-eventnya UKMK yang tadi sudah disampaikan, nggak dari bidang kita juga, tapi dari bidang-bidang yang lain ya, ada Litbang, ada PSDM, ada Infocom, itu pasti memberikan program kerja yang tentunya bermanfaat lah buat saudagar, karena kita pun bikin prokernya juga nggak main-main. Ya, Jadi apa ya, kita juga nggak mau memberikan yang biasa-biasa aja tentunya Ya, buat pasti. saudagar, kita juga sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, untuk itu mungkin jangan lupa untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam event-event kita, karena mungkin kalian tidak akan mendapatkan dampak secara langsung, wah aku sudah bisa menjadi voice over setelah ikut ke pelatihan public speaking. Mungkin tidak seperti itu, karena setiap setiap apa yang kita pelajari itu ada prosesnya, dan proses itu yang kita nikmati. Mungkin dampaknya nggak sekarang, tapi di masa depan, entah kita berhubungan dengan pekerjaan dan masyarakat secara langsung. Nah, mungkin nggak sekarang, tapi kedepannya pasti akan bermanfaat, dan itu janji kita ya buat kalian semua. Cukup pasti dipakai. Oke teman-teman, itu adalah closing statement dari para PMB wanita-wanita hebat ini. Amin. Mungkin itu saja dari podcast kali ini. Nah, mungkin teman-teman ada saran atau komentar, silahkan ketik di bawah. Jangan lupa kasihkan like, share, dan komen juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudagar, Harus kaya. hidup saudagar. Idaman mama mertua. Peace. Nah.